Halo, shalom, welcome back to Victorious Devotion. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Pimpin kami selama hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kami dengan terang firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Kau juga Tuhan yang terus mampukan kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Latar belakang dari ayat ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau aku baca-baca, Korintus itu adalah satu kota besar yang isinya tuh sangat multikultural dan kosmopolitan. Jadi kota ini tuh punya keberagaman yang sangat banyak gitu ya. Keberagaman yang sangat banyak, latar belakang perbedaannya itu juga sangat banyak sampai akhirnya ini tuh mempengaruhi kehidupan gereja saat itu gitu ya. Banyak yang berakhir perselisihan dan juga ada yang merasa lebih penting daripada yang lain, kehidupan yang sangat sombong dan lain sebagainya. Kalau dipikir-pikir ya mirip lah sama dunia yang kita jalani, era yang kita hidupi saat ini gitu ya. Dunia sekarang sangat multikultural, apalagi kita hidup di Indonesia yang keberagamannya sungguh banyak ya. Jadi kayak sekarang tuh rasanya semua budaya ada dan sudah bercampur gitu ya. Dan sering juga kita temui orang-orang tuh yang mengelompokkan dirinya masing-masing dengan budayanya masing-masing gitu. Kayak sama di Korintus juga mereka tuh mengelompokkan diri kayak aku golongan Apolos, aku golongan Paulus, dan mereka tuh hidup juga nggak peka sosial gitu ya. Banyak kesenjangan sosial, ada juga yang bahkan nggak peduli tentang kebersamaan, masing-masing hidup ya sesuai dengan kepentingannya aja. Sama kayak di Korintus juga nanti kalau kalian baca di pasal sebelumnya, yang di pasal 11 itu kayak ada orang makan duluan, orang miskin kelaparan, itu tuh mereka nggak peduli gitu. Dan sampailah makanya di 1 Korintus 12 ini di mana si Rasul Paulus tuh lagi mengajarkan jemaat bahwa memang kita tuh sebenarnya diciptakan berbeda-beda, tapi kita itu satu tubuh Kristus. Dan hari ini kita bakal belajar hal yang sama juga, karena kita hidup di dunia yang jauh lebih multikultural dari si Korintus ya. Jadi ayo kita hari ini sama-sama mau belajar tentang berbeda, berperan, dan bersatu. Yang pertama adalah berbeda. Karena tubuh itu satu tetapi anggota-anggotanya banyak. Kita lahir dari campuran latar belakang papa mama yang berbeda, bertumbuh dalam lingkungan teman yang berbeda, dan kita juga lahir dengan karunia-karunia dan talenta-talenta yang Tuhan taruh itu berbeda-beda. Jadi masing-masing dari kita tuh sebenarnya diciptakan unik ya, sesuai dengan rencana Tuhan, bahkan untuk yang kembar sekalipun ya. Pasti ada bedanya. Unik itu bukan masalah dan berbeda juga bukan jadi masalah gitu. Kalau misalnya perspektifnya, sudut pandangnya mau lihatnya masalah, orang yang sama juga bisa jadi masalah gitu ya. Tapi ayo kita pandang perbedaan ini sebagai satu kekuatan ya, satu kekuatan di mana nantinya akan bisa berjalan bersama menjadi sesuatu yang indah. Paulus menggambarkan kita yang berbeda ini sebagai satu anggota tubuh, dan sering banget kisah ini tuh diibaratkan sebagai ya benar-benar organ tubuh gitu ya. Misalnya satu tubuh itu ada kepalanya pasti, dan kepala kita di sini adalah Yesus Kristus dan kita adalah anggota-anggotanya gitu. Misalnya ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Coba bisa bayangin nggak kalau misalnya satu tubuh tangannya ada dua, harusnya kan tangannya dua gitu ya, tapi misalnya kalau ini tangannya 4 tapi nggak punya kaki gitu. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang kita selama ini anggap penting, misalnya jantung gitu ya, jantungnya 2 tapi nggak punya paru-paru gitu ya, pasti aneh gitu, jadinya aneh. Dan ini yang dimaksud sama si Rasul Paulus, kita tuh masing-masing punya peran dan punya bagian yang berbeda-beda, dan bagian yang sering kali kita anggap itu lebih keren, misalnya si jantung kan kadang-kadang tuh dianggap penting banget ya. Kalau dia ada 2 juga itu nggak ada fungsinya gitu. Maaf kata bisa dibilang kalau orang yang punya jantungnya 2 tapi dia nggak punya paru-paru ya orang itu cacat gitu. Sama halnya dengan kehidupan kita gitu ya. Kalau misalnya nggak selaras, nggak sesuai dengan
kehendak Tuhan dan mau memaksakan keren sendiri gitu ya, itu juga fungsinya nanti nggak akan jalan dan tubuh juga jadinya nggak akan sehat. Jadi perbedaan itu adalah kekuatan dan baiknya dipakai untuk saling melengkapi. Jadi kalau kita pikir kita beda dari yang lain gitu, kok kita nggak sama ya sama yang lain, ya puji Tuhan. Kok kita beda ya sama teman kita, kok kita nggak bisa ya, kok dia jago ya di sini. Ya puji Tuhan, karena emang seharusnya nggak sama. Kita semua punya kekuatannya masing-masing dan sadarilah perbedaan itu adalah bagian dari desain ilahi yang Tuhan udah tetapkan bagi kita masing-masing pribadi sesuai dengan panggilan Tuhan. Nextnya, kalau kita udah tahu nih kita berbeda-beda dan kekuatan kita di mana, ayo berperan. Yang kedua adalah berperan. Berperanlah dalam panggilan kita. Gitu ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ini di ayat yang ke-18-nya. Berbeda itu dari sananya, tapi berperan itu nggak dari sananya dan harus diusahakan. Berperan itu tanggung jawab kita. Kerjaan kita untuk bisa masing-masing memastikan si perbedaan yang tadi itu berperan supaya tubuh itu bisa berfungsi optimal gitu ya. Tubuh nggak butuh satu organ bisa canggih untuk melakukan semua peran gitu. Mata harus bisa melihat, harus bisa mendengar gitu, nggak. Mata ya harus untuk melihat aja, dan telinga nanti gunanya untuk mendengar gitu ya. Sama kayak Tuhan juga nggak butuh orang yang hebat di semua bidang. Tuhan akan panggil kamu, Tuhan akan panggil aku untuk setia di bidang yang dipercayakan untuk kita jalani sebagai peran kita. Tuh ya. Misalnya kita adalah lambung gitu ya. Kalau misalnya si mulut makan makanan yang pedas dan asam, kita jangan marah dan tersinggung gitu jadi mogok kerja. Karena kalau kita marah dan tersinggung jadi mogok kerja, nanti kemana-mana yang organ lainnya kena, misalnya livernya bisa kena, ususnya bisa kena, dan ujung-ujungnya kayak akan mengirimkan sinyal tuh ke otak, dan nanti otak akan memberikan hormon stres, dan akhirnya tubuh semua anggotanya jadi kacau. Termasuk si pribadinya itu ya, jadi akan kacau karena ada satu organ yang ngambek. Begitu juga dalam tubuh Kristus. Bayangin kalau misalnya kita ngambek, semuanya pasti kena. Tubuh itu mencerminkan siapa pemiliknya, dan kita sebagai tubuh Kristus juga mencerminkan siapa Kristus itu. Jadi kalau peran kita ngaco, peran kita ngambekan, kalau peran kita itu toksik dan tidak berjalan dengan baik, si pribadi Kristusnya juga bisa akan disalahkan dan tercemar karena kita. Sedangkan kita tahu sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayo kita pahami perspektif ini, karena begitu kita pahami, kita akan menjalaninya, kita akan pikul tanggung jawab ini menjadi anggota tubuh Kristus dengan berbeda. Be a good team member, karena ini buat Yesus ya. Biar tubuh Kristus terlihat nyata dan sehat melalui kita semua. Terakhir, kita harus bersatu ya. Jadi tadi udah berbeda, jalankan peran yang berbeda itu, dan yang terakhir kita harus bersatu. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota tubuh itu saling memperhatikan. Gitu ya. Jadi supaya jangan terjadi perpecahan di antara perbedaan ini, bersatunya itu harus di dalam Kristus. Seperti masing-masing anggota tubuh kita itu terkoneksi dengan kepala, karena sistem kita kan semuanya di kepala ya. Kita juga sebagai pribadi harus bersatu dulu dengan Kristusnya yang adalah kepala. Maka kita akan otomatis disatukan dalam tubuh Kristus. Jadi kita masing-masing anggota itu punya relasi dulu sendiri nih kepada kepalanya, kepada Kristusnya. Dan secara otomatis kalau udah kayak gitu, kita sebagai sesama anggota akan disatukan dalam tubuh Kristus. Jadi perbedaan dan peran yang dijalani kalau disatukan baru akan menjadi indah. Disatukannya di mana? Di dalam Kristus baru akan menjadi indah. Berbeda itu kekuatan, bukan ancaman. Berperan itu tanggung jawab, bukan pilihan. Bersatu itu indah, dan indah untuk memuliakan nama Tuhan. To God be the glory. Amin. Untuk firman Tuhan kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap karunia-karunia yang telah Kau taruh di dalam diri kami ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa pakai, kami bisa berperan dengan maksimal untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah juga kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ya Tuhan, sama-sama bisa bersatu terus, sehati, sepikir untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, kami akan menjalani hari ini bersama dengan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Dadah.